Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Udah semangat lagi. Mantap ini anak-anak. Kita pertemuan yang ke berapa nih? Tiga. Tetap semangat anak-anak? Iya, semangat. Pada hari ini Bapak mau tanya dulu, siapa tadi yang diantar sekolahnya? Atau ada yang jalan kaki nggak? Enggak ada, semuanya diantar. Siapa yang sudah sarapan? Aduh, ada kawan kita nih suka ada sarapan ini. Harus sarapan ya? Oh iya, biar semangat. Iya, kalau sarapan itu semangat, tidak ngantuk ya. Kita masuk di pembelajaran ketiga. Ini modulnya Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4. Selamat datang anak-anak murid kelas 4. Halo semua. Selamat pagi semua. Murid-murid Bapak yang ganteng-ganteng dan cantik. Iya. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mau melanjutkan kegiatan kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan berkati kami, Bapak guru kami, dan kami sebagai murid. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Siapa yang sudah mandi pagi? Ada yang tidak mandi pagi? Jangan tidak mandi ya, karena biasanya kalau tidak mandi itu ngantuk. Iya, siapa yang sudah sarapan? Itu udah Bapak tanya tadi ya. Sarapannya apa? Sosis. Oh, ada tempe goreng pedas. Enak, itu kesukaan Bapak. Sosis pedas, kesukaan Bapak apa lagi? Telur pedas, pedas enggak? Pedas juga, itu kesukaan Bapak semua. Rupanya kalian makan itu semua ya? Iya. Siapa yang senang hari ini? Ya, harus senang ya. Pelajaran sebelumnya, setiap manusia berharga di mata Allah. Hari ini kita mau belajar tentang Allah memeliharaku dan semua anak-anak. Sebelumnya Bapak absen dulu. Kairat Zohan Yesua hadir. Yang mana? Iya, hadir yang mana? Mana tahu tamannya nggak kenal kan? Lalu lupa. Tiara Stefani, Imelia Imel, Reza Andriani, Silka Raja Gugup, hadir semua. Saat ini kita mau belajar Allah memeliharaku dan semua anak dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Pendidikan Agama Kristen ini yang ini 9 jam pelajaran. Kita bagi-bagi. Capaian pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mendaftarkan bukti-bukti Allah memelihara hidup anak. Yang kedua, menuliskan alasan Allah memelihara hidup semua anak. Yang ketiga, membuat karya kreatif dalam bentuk puisi, gambar, cerita atau karya yang lainnya ya. Nanti kalian akan buat karya seperti itu. Profil pelajar Pancasilanya. Yang pertama, peserta didik meyakini bahwa Allah memelihara hidupnya dan semua anak-anak. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk bersikap terbuka kepada yang berbeda suku. Yang ketiga, yang bergotong royong. Peserta didik berkolaborasi untuk berdiskusi. Yang keempat, mandiri. Peserta didik belajar mandiri, dilatih bertanggung jawab. Yang keempat, kreatif. Anak-anak harus Iya, harus kreatif. Targetnya, ini ada beberapa target. Karakteristik. Peserta didik tipikal, peserta didik dengan gaya belajar audiovisual dan kinestetik, serta didik dengan ragam minat dan akademik. Sarana dan prasarana yang seperti kita lihat, ada laptop, ada semuanya. Saat ini, mengapa kita perlu bersyukur? Ayo, kenapa kalian bersyukur? Karena apa? Hah? Iya betul. Tuhan sudah beri makanan, sudah beri Iya. Bersyukur tentang apa lagi? Hah? Kekuatan, betul. Bersyukur untuk semuanya itu. Ya seperti iya, bersyukur menjadi ciptaan Tuhan itu. Alasan kita bersyukur untuk memahami pelajaran ini, kita akan membaca dan mencermati Matius, mencermati uraian materi, berdiskusi dan membuat karya kreatif. Ya Zohan ya? Oke. Tahukah kalian apa tujuan mempelajari topik ini? Tujuannya adalah kalian dapat mendaftarkan pengalaman-pengalaman yang membuktikan
bahwa Allah memelihara hidup semua anak. Dapat menuliskan contoh-contoh perilaku taat kepada Allah yang telah memelihara hidup kalian. Dan yang terakhir, membuat karya, yaitu berupa puisi, gambar, cerita, dan karya yang lainnya. Kita mau menyanyikan lagu nanti selanjutnya. Setelah menyanyikan lagu ini, kita lihat lagu ini, Burung Pipit. Coba perhatikan. Tuliskanlah pesan lagu itu untuk kalian. Tuliskan lagu pesan burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga yang indah warnanya, tak terlupa oleh pencipta. Itu lagunya. Tuliskan pesan. Terus, mengapa kalian lebih disayang Allah daripada burung pipit dan bunga bakung? Iya, tuliskannya ya. Yang keempat, yang ketiga maksudnya, tuliskanlah satu contoh pemeliharaan Allah dalam hidupmu yang paling berkesan. Ya, nanti ditulis ya. Saat ini kita akan baca lagi. Lanjut lagi. Pada suatu hari, Yesus duduk di atas, perhatikan Bapak. Yesus duduk di atas bukit. Banyak orang datang. Waktu Tuhan Yesus mengajar itu banyak orang datang. Iya, mengikutinya di sekitar bukit itu. Banyak rumput hijau dan di antara rumput itu tumbuh bunga apa? Bunga bakung. Iya, itu contoh bunga bakung. Indah enggak bunga bakungnya? Sangat indah. Yesus memandang burung-burung di langit dan bunga-bunga bakung yang ada di sekitar bukit tersebut. Ya. Yesus berkata kepada orang banyak yang mengikutinya, lihatlah, katanya, burung-burung itu tidak menyimpan makanan di lumbung. Siapa yang pernah lihat burung punya lumbung padi, punya tempat penyimpanan padi, punya tempat piring untuk makan? Siapa yang pernah lihat? Tidak ada kan? Burung gimana mau gendong lumbung? Bisakah burung gendong lumbung padi? Tidak mampu ya. Tetapi burung bisa hidup nggak? Bisa hidup. Mereka tidak menyimpan makanan di lumbung. Mereka tidak khawatir. Allah memelihara mereka, Allah memberi makan mereka. Lalu Yesus menunjuk ke bunga-bunga bakung yang tumbuh di antara rumput. Kata Yesus, lihatlah betapa indah bunga bakung itu. Kata Yesus, lihatlah betapa indah bunga bakung. Raja Salomo itu orang terkaya pada zamannya. Tiara, perhatikan Bapak. Pada zamannya itu indah. Pada zamannya Raja Salomo itu pada zamannya itu kaya sekali. Tetapi kata firman Tuhan apa? Raja Salomo yang kaya pun tidak memiliki pakaian seindah bunga bakung. Bunga bakung tumbuh tanpa bekerja keras dan tanpa memintal. Allah yang menumbuhkannya dan menjadikannya indah. Orang banyak itu memandang burung-burung di langit. Mereka juga memandang bunga bakung yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus melanjutkan pengajarannya dengan berkata, Allah di surga memelihara siapa? Kalian, memelihara kita. Ya, memelihara manusia. Allah juga memelihara kita seperti Allah memelihara burung-burung. Ya. Allah tahu apa yang kau perlukan. Allah tahu apa yang kamu perlukan. Engkau harus mengasihi Allah dan hidup untuk Allah, dan Allah akan memelihara kamu. Iya. Allah memelihara burung pipit yang mendapat makan dari berbagai tempat. Dia burung pipit itu tidak tinggal satu tempat ya, tidak di gini ya tempat, tapi dia terbang cari makan. Itu ada padi makan. Ke rumah Tiara. Tiara buang-buang nasi itu katanya. Datang burung pipit masuk ke rumah biasa kan? Burung pipit biasa ke rumah kan? Makan yang terjatuh di lantai atau sisa-sisa kucing, sisa-sisa makanan yang terbuang dimakan burung pipit. Dia hinggap baru cari makanan. Allah juga memberi warna yang indah kepada bunga bakung sehingga tampak cantik. Bunga bakung itu cantik sekali ya. Bunga bakung itu cantik sekali ya. Cantik enggak? Cantik enggak Johan? Cantik, indah ya.
Lalu Yesus melanjutkan pengajarannya dengan berkata, Allah di surga memelihara mereka, semua orang-orang itu. Allah juga memelihara semua anak-anak. Nah, kalau burung pipit dan bunga bakung dipelihara oleh Allah, kalian tadi lebih mulia enggak dari binatang? Iya, pasti tambah dipelihara. Iya, kalian ciptaan Allah yang istimewa, pasti dijagai. Yang pertama dijagai oleh Allah, yang kedua dirawat oleh Allah, yang ketiga dipelihara oleh Allah. Asalkan apa? Coba baca yang merah. Asalkan. Kalian selalu taat dan perintah Allah. Betul. Asalkan taat dan menuruti perintah siapa, Joan? Bukan perintah temanmu, Tiara. Bukan perintah Tiara. Iya. Harus mentaati perintah siapa? Allah. Iya. Syaratnya hanya satu, harus taat dan menuruti perintah Allah. Iya, pertanyaan. Ayo kita kerjakan pertanyaannya. Daftarkanlah paling sedikit 3 pengalaman kalian yang membuktikan bahwa Allah memelihara hidup kali. Iya, yang memelihara hidup kalian. Tuliskanlah jawaban kalian. Ayo, Bapak kasih waktu 1 menit. Oke, sudah, kumpulkan. Oke, makasih. Terima kasih. Kumpulkan. Ya. Menghayati pemeliharaan Allah. Ayo, perhatikan lagi. Tiara, perhatikan. Senyum. Cantik Tiara, cantik kan Joan? Iya, Joan ganteng nggak Tiara? Iya, harus gitu. Tos dulu kita. Tos. Iya, tos lagi. Iya, harus gitu ya. Nggak boleh bilang temannya jelek. Ih, Reza jelek katanya. Nggak boleh ya. Ingat? Iya. Seperti burung pipit dan bunga bakung, Allah juga pasti memelihara hidup kalian semua. Cara Allah memelihara hidup kalian adalah dengan melalui kehadiran orang tua. Iya, orang tua yang merawat dan mengasuh kalian dengan penuh kasih sayang. Bahkan ketika kalian mendapat kesempatan untuk bersekolah dan menimba ilmu pendidikan, itu adalah bukti pemeliharaan Allah. Kalian bisa menikmati makan dan minum, itu juga adalah bukti pemeliharaan Allah. Bagaimana dengan kalian yang tidak punya orang tua? Adakah di sini yang tidak punya orang tua? Mungkin tidak punya ibu. Yang tidak punya ibu angkat tangan. Anda punya ibu, ada yang tidak punya ibu. Dipelihara Allah enggak kamu? Iya, bisa hidup enggak sampai sekarang? Masih bisa makan enggak? Iya, walaupun tidak punya ibu, tetap bisa makan. Itu karena pemeliharaan Allah untuk orang tuanya. Jawabannya pasti iya. Walaupun tidak punya orang tua, pasti dipelihara oleh Allah. Allah memberikan opa dan oma atau paman atau bibi yang merawat kalian yang tidak ada orang tua ya. Atau juga yang di panti asuhan juga dirawat oleh kakak-kakak atau pengurus panti asuhan. Ya, kita bersyukur untuk sekolah, untuk orang tua, untuk opa oma ya. Mengapa Allah memelihara kalian? Jawabannya adalah karena Allah sungguh menyayangi siapa? Menyayangi Bapak kan? Nah, menyayangi kalian. Bagaimana caranya? Ada banyak cara dapat kalian lakukan untuk taat kepada Allah. Yang pertama, rajin berdoa. Iya, tekun membaca Alkitab dan rajin beribadah. Itu cara satunya. Cara lain ialah menaati nasihat ayah dan ibu, menuruti didikan guru di sekolah. Oke, untuk berdiskusi nanti minggu depan dikumpulkan. Diskusi yang pertama, apa alasan sehingga Allah memelihara hidup anak-anak? Minggu depan kita tampilkan ya diskusinya ya. Iya, yang kedua, kalian harus menaati perintah Allah. Berikan contoh tindakan yang dapat kalian lakukan. Yang ketiga, Allah pasti memelihara hidupmu jika kalian merasa takut dan cemas. Hal apa yang akan kalian lakukan? Berikan alasannya. Diskusinya, kelompoknya Tiara dengan siapa namamu? Iya, Tiara, Email, dan Zoan satu kelompok. Reza sama Cilka satu kelompok. Minggu depan ya kita presentasi. Buat karya. Buatlah sebuah puisi. Iya, nanti sebuah puisi dibuat ya.
anak-anak ya, membuat satu buah puisi. Kesimpulannya, Allah memelihara hidup semua anak karena Allah sungguh mengasihi anak-anak. Jika burung pipit dan bunga bakung dipelihara oleh Allah, hidup kalian juga pasti dipelihara. Kesimpulannya, Allah memelihara semua anak melalui kehadiran orang tua, keluarga, atau orang yang merawat dan mengasihi kalian. Refleksinya, Allah mengasihiku dan karenanya Dia memelihara hidupku. Cara Allah memeliharaku melebihi caranya memelihara hidup burung pipit dan bunga bakung di padang. Ia memelihara hidupku karena Dia memiliki tujuan hidup dalamku yang digenapi. Lembar kerja peserta didiknya Bapak bagikan. Tulis nama ya, jangan lupa ditulis nama. Jadikan PR, dikerjakan di rumah. Besok akan dibagikan. Pengayaannya baca nanti Matius 19 ayat 13. Remedialnya doa penutup. Yo, sekarang doa penutup. Ayo, kita berdoa. Ikutin Bapak berdoa. Allah yang baik, terima kasih pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Sungguh kami rasakan. Pimpinlah kami selalu agar hanya bergantung pada pemeliharaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.